Yes, Abdurrahman Asra LCMA. Tentang beliau nanti kita akan beliau sampai. Namun sebelumnya kita bersolawat. Mudah-mudahan kalau menurut protokol kesehatan. Ada yang tahu beliau siapa? Enggak. Beliau ini khatam Qur'annya sehari sekali itu. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah والإقامة والاستقامة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجهه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمين آمين يا رب العالمين. Yang kami muliakan dan hormati segenap warga yang hadir, wabil khusus para asatidzah dan santriwan serta santriwati Ma'had Insan Kamil. Wabil khusus kembali kepada muassis Allah Yarham Kiai Haji Mama Abdullah bin Nuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dengan beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus kepada Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Husni Tamrin. Semoga Allah berikan beliau kesehatan yang panjang. Allah berikan beliau keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Dan Allah jadikan Ma'had ini sebagai pusat penyebaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati wa akhwati radhiyallahu taala anna wa ankum ajmain. Kita baru saja melewati dua momentum yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberapa? 75 tahun kita sudah merasakan kemerdekaan, alhamdulillah. Yang kedua adalah momentum niat hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi meniatkan hijrah pada bulan Muharram, baru terlaksana dan sampai di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal, tepat pada tanggal hari kelahiran dan wafat beliau, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Dua momentum ini harus kita yakini betul sebagai masyarakat muslim yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mempunyai satu pedoman bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini melainkan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajar apabila tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diprakarsai oleh para ulama, ada Habib Ali Kuita, itu juga salah satu pemrakarsa kemerdekaan, di mana Insinyur Soekarno 4 bulan kurang lebih bersembunyi di Masjid Kuitang punya Habib Ali Kuitang Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, sekaligus menegaskan bahwasanya para habaib dan para ulama sahamnya sangat besar di dalam memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, anak daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang juga membantu untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 1945.
atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal tersebut menandakan negara ini didirikan atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh kok bisa Habib? Sebab kalau kita belajar kelompok-kelompok aliran-aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman awal, maka di antara mereka ada yang mengatakan perbuatan manusia tidak diciptakan oleh Allah. Ini keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Apakah kamu akan menyembah apa yang tanganmu buat? Menyembah mobilmu, menyembah rumahmu, menyembah jabatanmu, sementara yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu adalah Allah Subhanahu. Jadi kita menghadapi virus corona ini kecil, apalagi di sini masih banyak yang jombloan dan jomblowati, betul. Kalau Allah bisa memerdekakan negara ini, bisa menghijrahkan Nabi Muhammad SAW, apalagi cuma mengantarkan adik-adik sekalian ke KUA. Semoga yang jomblo, alhamdulillah, insya Allah dinikahkan pada tahun ini. Amin ya Rabbal. Pak, kalau yang udah jangan berani-berani nambah dulu. Ya. Masalahnya kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita juga kudu ikutin akhlaknya, betul. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Tutur pinuturnya baginda Nabi Muhammad SAW. Habib, gimana cara kita bisa memahami dengan mudah figur Nabi Muhammad SAW? Ada 4 hal yang antum harus pegang. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW memperlakukan 4 hal ini? Kalau kita bisa pegang metodenya Nabi, maka itu kita bisa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, kaifa yata'amalu Rasulullah SAW ma'al ashkhas. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan manusia? Bagaimana sikap Nabi kepada istrinya, bagaimana sikap Nabi kepada tetangganya, bagaimana sikap Nabi kepada orang yang membencinya. Kita kalau belum bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam bersikap kepada istri, di dalam ketika Nabi mengajarkan istrinya bersikap kepada suami, orang tua kepada anak, bahkan kepada tetangga kita, bagaimana sikap Nabi sebagai seorang guru, bagaimana ketika Nabi belajar kepada malaikat Jibril, semua itu adalah akhlak dan adab yang harus kita ejawantahkan di dalam kehidupan kita. Itu baru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al asya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada barang. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin, sedang sholat asar. Setelah sholat asar itu Nabi nggak pakai wirid, biasanya Nabi wirid kencang. Dalilnya mana, Habib? Hadis di Sahih Bukhari, kana raf'us shawti bidzikri ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Sahih Bukhari. Nah, pada saat hari itu Nabi tidak zikir. Kenapa Nabi tidak zikir? Nabi buru-buru pulang. Sampai Nabi SAW melangkahi pundak sahabatnya. Sahabat terheran-heran. Ini kenapa? Nabi biasanya wiridan, kok sekarang gak wiridan? Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, biasanya engkau membimbing kami untuk zikir, mentalkin kami untuk zikir, mengajarkan kami untuk berzikir. Tapi kenapa kok sekarang engkau langsung pulang? Nabi mengatakan sesuatu yang saya kira hampir tidak mungkin dikatakan oleh setiap orang di zaman ini. Apa kata Nabi? Dzakartu anna fil baiti ibran lam atasaddaq bi. Oh, saya ingat di rumah ada sebongkah emas yang belum saya sedekahkan. Lah kita kalau sholat ingat sebongkah emas, buru-buru pulang, cek berangkas ditutup, dikunci, berangkasnya taruh dalam lemari, lemarinya dikunci, betul? Lemarinya dikunci, taruh di dalam kamar, kamarnya dikunci, betul? Kamarnya ada di dalam rumah, pintu luarnya dikunci,
dikunci, betul. Ditaruh gerbang dikunci, ada satpam terus kasih tulisan awas ada anjing galak. Begitu. Kita mengaku umat Nabi SAW, tapi ta'alluq kita, batin kita duniawiyah, keikat sama dunia. Fa'ina nahnu min Rasulillah SAW. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kaifa yadkhul ila hadrati rabbih wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Gimana mungkin ada orang mau masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala batinnya belum bersuci dari kekotorannya. Makanya kita hadir di majelis ini ngambil barokah para aulia, betul. Insya Allah dengan keberkahan ahli tamrin kita bisa dikasih keberkahan jadi orang yang matinya husnul khatimah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al afkar. Gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap menghadapi pemikiran. Gimana di zaman dulu orang itu, ibu, kalau dapat anak perempuan dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup anak perempuannya. Gimana perempuan itu, punten ya, kalau udah ditalak sama rajanya, sama lakinya, maka tidak boleh nikah lagi. Perempuan tidak berhak mewarisi, kejam. Tapi datang Nabi Muhammad SAW, anak perempuan dikasih pendidikannya 10 hadis. Itu di Amerika ada namanya Profesor Dr. Muhammad Akram Nadwi, orang India. Beliau tadinya iseng, saya pengen cari ulama perempuan. Paling di dalam agama Islam ini adanya sekitar 20 orang. Setelah iseng-iseng dicari, rupanya penelitian tersebut berlanjut sampai 7 tahun. Dan beliau menuliskan ternyata ada 8.000 ulama perempuan dan ahli hadis di dalam agama Islam. Maka Nabi SAW mengangkat derajat perempuan. Para ulama perempuan di kalangan sahabat sangat banyak. Sayyidina Abu Hurairah sering ditegur sama Sayyidah Aisyah. Makanya Pak, kalau kita ditegur sama istri, alasannya gampang. Kalau gua diam dulu aja, Abu Hurairah ditegur Sayyidah Aisyah, dia begitu. Jadi nggak apa-apa. Ya, kalau kita ini paham terhadap sikap-sikap Nabi Muhammad SAW kepada pemikiran, itu kita bisa dikategorikan ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi di zaman banyak LGBT, betul? Betul. Ini bahaya. Jangan sampai ada di antara keluarga kita yang terpapar pemikiran seperti ini. Yang keempat, kaifa yata'amalu Rasulullah SAW ma'al ahdath. Bagaimana Nabi menyikapi fenomena? Kalau ada tetangga yang kurang mampu, gimana Nabi menyikapinya? Nabi Muhammad SAW harus jadi orang yang paling kaya, betul. Seorang pemimpin negara, betul. Kalau Nabi minta emas untuk diturunkan dari langit, betul. Tapi Nabi berdoa apa? Nggak main-main doa Nabi. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupin saya dalam keadaan miskin. Itu permintaan Nabi SAW. Wa amitni miskina, dan matikan saya dalam keadaan miskin. Wahsyuni ma'azumrotil masakin, kumpulin saya ya Rabb bersama orang-orang yang miskin. Ayo, ada yang berani doa begitu nggak? Ada ya Allah, tambah ya Allah. Ya Allah, kita pengen ikuti Nabi dari mananya. Makanya para ulama Al-Azhar mengatakan tidak ada di dunia ini wala sahabat yang mampu mengikuti setengahnya Nabi Muhammad SAW. Jangankan 70%, jangankan 80%, 50%-nya aja nggak ada. Saking sempurnanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terus pesan apa nih yang saya bawa jauh-jauh dari kebun jeruk? Ya, kebun jeruk Jakarta Barat, Bu. Ya. Ya, dari sana tuh pesan apa yang dibawa? Kita lagi dalam momentum hijrah, betul. Saya teringat waktu saya diminta ngasih sambutan ketika saya ditunjuk jadi wakil kepala sekolah di sekolah Islam terpadu terbesar di Asia Tenggara, di Kedah, Malaysia. Yang punya namanya Tan Sri Syekh Mukhtar Al-Bukhari, itu bayar listriknya sebulan 1 miliar. Bayar sendiri ke orang. Sayyid, seorang habib terkaya ke-8. Saya teringat diminta kasih sambutan, maka yang saya sampaikan sebagai pembukaan adalah kalam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari.
beliau mengatakan min alamatin nujhi fi nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Tanda-tanda orang kalau akhir hidupnya bakalan husnul khotimah. Tanda-tanda orang kalau akhir hidupnya bakal sukses itu kelihatan awal hidupnya selalu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini butuh dijelasin apa maksudnya, apa maknanya. Syekh Muhammad Basit Rahman di dalam kitab beliau Adwaqun Naqsyabandiyah fi Syarhil Hikam Ibni Athaillah, beliau merumuskan menjadi 5 hal. Siapapun orang mau pekerjaannya bagaimanapun, ditempatkan di daerah apapun, situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kalau 5 hal ini dipegang jadi pedoman hidupnya, insya Allah matinya husnul khotimah. Yang pertama, ini yang paling penting dan lagi ibu bapak lakuin semua, al-mahabbatu lis-sholihin, cinta sama orang soleh. Karena Nabi Muhammad itu mengasaskan demikian. Faqala alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Setiap orang itu adalah tergantung agama kawannya, betul. Tergantung agama sahabatnya, betul. Maka hendaknya kamu memperhatikan dengan siapa kamu berkawan. Iblis itu nama aslinya Azazil, tinggalnya di atas langit dunia, ahli ibadah, kepalanya dia. Tapi kenapa di atas langit dunia dia punya posisi, dia tahu Allah itu ada, bisa jadi asfala safilin. Sebabnya gampang saudara. Sebabnya karena dia benci kepada orang soleh. Kalau lihat tetangganya ada mobil baru, ayam. Lihat tetangganya beli rumah, masuk rumah sakit stroke. Lihat tetangganya kawin lagi, mati dia. Ya Allah, lu hasut amat jadi orang. Jangan, nggak boleh begitu. Kalau misalkan kita lihat tetangga ada mobil baru, ada rumah baru, ada suami baru karena dia tinggal janda, ada istri baru, nambah lagi, kita bilang alhamdulillah, nggak apa-apa. Karena semua itu adalah rezeki yang udah Allah kasihkan kepada dia. Ya kalau zaman sekarang itu bukan BFF, best friend forever, tapi GFF, apa itu? Gibah friend forever. Begitu lari ibu-ibunya ke tukang sayur, tuh kan, itu kayaknya si korupsi itu dia. Ya, itu nikah lagi, nikahnya dari mana? Nih bahaya. Nabi Muhammad SAW ngasih tahu kepada kita bahaya lidah. Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW itu ditanya, hadisnya sahih. Ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal, dari semua orang Islam ini yang paling mulia yang mana? Yang paling bagus yang mana? Yang paling top yang mana? Nabi nggak jawab yang pecinya paling putih, saudara. Nabi nggak jawab yang pakai lidah putih, saudara. Nabi nggak jawab yang mobilnya paling bagus, saudara. Nabi jawabnya sederhana. Orang yang paling mulia di tempat ini, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang paling mulia di tempat ini adalah dia yang paling sedikit nyakitin orang. Baca Quran bagus, sering nyakitin orang, cemen. Banyak sedekah, sering nyakitin orang, cemen. Sedekahnya biasa, baca Qurannya biasa, nggak pernah nyakitin orang itu lidah. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, amsik alaika lisanak, pegang kamu punya lidah, pegang kamu punya lidah. Sesungguhnya ketika kita bangun pagi, tangan, mata, kaki, telinga, semua marahin lidah. Ya lisan, ittaqillah fina, lidah, takutlah kamu kepada Allah terhadap urusan kamu atas kami. Fa'istaqamti istaqamna wa in wajajti wajajna. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami bengkok. Maknanya orang yang bisa jaga lidahnya pasti bisa jaga tangannya. Orang yang bisa jaga lidahnya pasti bisa jaga matanya. Orang yang bisa jaga lidahnya bisa jaga kemaluannya. Bukankah itu maknanya? Muqaddimah zina awalnya dari mulut, saudara. Muqaddimah mencuri awalnya dari mulut, saudara. Semua gara-gara lisan. Makanya Nabi Muhammad SAW nyuruh kita jaga lidah. Terus 4 ada jenis kawan ini. Yang pertama, suhbatul manfaah.
Orang yang berkawan anak kita gara-gara melihat di dalam diri kita ada manfaat. Teman gara-gara ada maunya. Misalkan udah minjem garam, ini masih ada nggak tradisi minjem garam sama tetangga? Kalau zaman anak di kampung dulu ada tuh minjem garam sama tetangga tuh, masih minjem garam. Udah selesai minjem garam dan ditinggal. Fa'intafatil manfaat tarokuka. Kalau udah nggak ada manfaat lagi, ditinggalin. Ini kata para ulama dan aulia. Kalau kita punya teman begini, fatruhu minal bidayah, tinggalin, gak usah dikawanin. Teman yang ada maunya tinggal, dia nggak peduli sama sholat kita, dia nggak peduli sama puasa kita, dia nggak peduli sama bacaan Quran kita. Yang penting manfaatnya dapat, kita ditinggalin. Yang kedua, suhbatus salihin. Kita bersahabat sama orang yang bersahabat dengan kita karena dia ditutupi aib kita oleh Allah. Fakun ala usnidhanihim. Kita kalau ketemu sama orang, kadang bilang subhanallah, anti udah berubah ya, anti udah hijrah, antum luar biasa sekarang, pakaiannya udah bagus, udah pakai koko putih, udah pakai sarung, udah pakai peci. Fakun ala usnidhanihim. Maka berusahalah untuk menemukan diri antum berada di dalam baik sangkanya mereka. Jangan misalkan ada orang husnul sama kita, subhanallah antum minal ulama, subhanallah antum minal atqiya, subhanallah antum minas sholihin. Jangan bilang saya ini dulu seorang ahli maksiat. Nggak usah diceritain apa yang Allah tutupi dari masa lalu kita, itu insya Allah Allah ampuni. Amin ya rabbal. Yang ketiga, sohbatul mursyid. Siapa mereka? Para masyayikh. Mereka adalah orang-orang yang hijabnya itu diangkat sama Allah sebagian, sehingga mereka tahu aib kita, mereka tahu kebusukan kita. Bagaimanapun kita berpakaian di hadapan orang seperti ini nggak ngaruh, saudara, nggak ngaruh. Kita ketemu sama mereka seolah-olah mereka melanjangi mereka melanjangi kita, tapi mereka selalu berpura-pura. Kalau ketemu sama kita seolah-olah kita itu orang soleh, diperlakukan sebaik-baiknya. Hati-hati ini sama guru-guru kita, hati-hati sama adik tamrin. Kasyaf beliau itu, ya. Allah kalau sudah taruh basirah di dalam batin seseorang, Nabi mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Hati-hati terhadap firasat orang mukmin, dia melihat dengan cahaya dari Allah. Kalau wali saja yang tahu kita maksiat memperlakukan kita dengan baik, nah kita yang ahli dosa, ahli maksiat, kenapa bawaannya suzon mulu sama orang? Jangan kita suruh sama orang. Yang terakhir adalah suhbatullah, bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya, Habib? Kita ini di hadapan Allah aibnya semua sudah terbongkar. Fisir wal alan. Pada saat sendirian Allah tahu bagaimana maksiat kita. Pada saat rame-rame Allah tahu maksiat kita. Tapi apakah Allah pernah lalai memberikan rezeki kepada kita? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan begini, illam tastati' an tuhasin dhannaka bihi li ajli wasfihi fahasin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak fahal awadaka illa hasanah wal asda ilaika illa manana. Kalau kamu sekalian nggak bisa berbaik sangka kepada Allah karena kamu nggak kenal sifat-sifat Allah, maka kamu tetap wajib berbaik sangka kepada Allah melihat apa yang Allah berikan kepadamu. Ada nggak di dalam syariat mengatakan sholatlah kamu supaya bisa makan? Nggak. Ada nggak dalam syariat mengatakan puasa Ramadanlah kamu supaya kamu bisa bernafas? Enggak. Ada nggak dalam syariat mengatakan sholatlah kamu supaya kamu diberi rezeki? Enggak. Yang dikatakan di dalam syariat, sholat kamu, puasa kamu, zikir kamu, semuanya menunjukkan pengambaran kita kepada Allah. Di luar sana banyak yang nggak sholat, betul, tapi duitnya ada, betul. Banyak yang nggak puasa Ramadan, betul, tapi rumahnya gede, betul. Itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Maka cintailah orang soleh. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini penting sekali saya utarakan. Ada seorang sahabat yang namanya Abu Talha. Dia bisnismen, bukan seorang ulama. Keluar dari rumahnya untuk berbisnis. Istrinya ketika suaminya keluar mendapati anak laki-lakinya yang bernama Zaid meninggal. Di zaman dulu anak laki itu harta yang paling tiada tara. Lalu pulang Abu Talha, istrinya bilang sama keluarga, la yuhadishu ahad hatta akuna ana alladhi yuhadisu. Ini kalau laki gua pulang, kalau kalian tahu ini kalau laki gua pulang, jangan ada yang berani ngomong soal anaknya udah wafat.
Sampai aneh sendiri yang ngomong sama suami aneh. Akhirnya datang itu suaminya, bayangin anak meninggal, seorang istri mendapati suaminya pulang ke rumah, ditanya sudah makan belum? Kalau istri zaman sekarang, ini bukan yang sebelah sini Bu, itu yang sebelah sana, tapi yang sana pindah dari sini. Nih, kalau istri zaman sekarang, suaminya pulang ditanyain itu, mana mie ayamnya, mana martabaknya, mulai begitu. Ya, tapi wajar bapak-bapak. Kenapa? Karena prinsipnya laki-laki itu hanya bisa mengeluarkan 7.000 kata sehari. Sementara perempuan 21.000. Kalau kita habis di jalan naik motor sama maki-maki macet, betul? Pulang tersisa tanpa kata. Perempuan 21.000, dia nggak punya penyaluran. Paling habisnya sama tukang sayur, ngomelin tukang sayur sama telenovela 1.000. Bayangkan seorang laki-laki yang nggak punya kata-kata, pulang harus bertemu emak-emak yang siap membombardir dengan 20.000 kata. Apa yang terjadi ketika pulang? Assalamualaikum. Nah, itu tadi. Makanya kalau kita sebagai laki-laki pengen tidur jam 9 malam, gampang. Bagaimana rumusnya? Misalkan dia sudah mau cerita, ya kamu benar. Nah itu, kamu nggak pernah salah. Kamu selalu benar. Allah ridho kepada kamu. Nah, itu antum jam 9 nggak tidur itu. Tapi kalau antum nggak bisa ibu, wah ibu salah sudah. Makanya kita bisa masuk ke dalam surga bapak-bapak gampang, ridho dengan bagaimanapun kelakuan istri kita. Syekh Abdul Wahab Asy'arani kurang apa? Antum tahu Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam Al-Mawsu'ah Al-Humariyah yang dikarang oleh Sidi Syekh Ahmad Abdullah bin Siddiq Al-Humari 13 jilid. Pada jilid ketiga saya menemukan cerita yang luar biasa. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kepala sufi besar, beliau itu gantengnya luar biasa. Saking gantengnya, kata Syekh Ahmad Syekh Hasan Al-Iraqi guru beliau, antara tajlis illa waroi. Ente kalau di majelis jangan duduk di depan saya, duduk di belakang saya. Saking gantengnya, disuruh duduk di belakang. Subhanallah, di belakang saya. Ya. Antum tahu Syekh Abdul Wahab Asy'arani gantengnya luar biasa, keringatnya wangi Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Tapi beliau seumur-umur nikah cuma 1 kali. Istrinya kejam dan keji. Tapi beliau radhiyallahu ta'ala ditanya, ente kenapa nggak ceraiin istri ente? Ente kenapa nggak nikah lagi? Ente kenapa nggak poligami, nggak ta'adud? Beliau mengatakan, saya tidak mau mematahkan hati seorang makhluk Allah pun. Itu Imam Sya'rani, bukan Sya'rani yang jual nasi. Tapi itu bisa jadi teladan, itu bisa jadi perbandingan bagi diri kita. Tuh ya, kalau misalkan kita bisa untuk mengejawantahkan ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Terus setelah dikasih makan, istrinya dandan. Ya Allah, anak meninggal bu, ditaruh kamar tuh, mayat anak masih di kamar. Dandan buat apa suami, sehingga terjadi hubungan biologis. Setelah itu istrinya bilang, ya Aba Talha, ara'aita idza a'aru qaumun ariyatahum fa talabu minhu ariyatahum alahum ayyamahum. Bang, gimana misalkan kita pinjemin barang sama tetangga, terus kita pengen ambil barangnya, tetangga itu marah. Terus kata Sayyidina Abu Talha, ya itu tidak berhak dia berarti. Fahtasinna, bang ikhlasin putramu, karena Allah yang punya sudah mengambilnya. Marah itu Abu Talha, tapi nggak ada piring terbang pak, nggak pakai curhat di Facebook, nggak pakai curhat di WhatsApp. I've had enough, udah cukup pokoknya. Nah, ada begitu, udah begitu. Larinya kemana? Mengunjungi Nabi besar Muhammad. Bukan ke Starbucks. Galau pergi ke Starbucks, tambah galau, dompet tipis. Ya, ini yang dicari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Nabi itu luar biasa, nggak ada orang kayak Nabi. 24 jam siap dicurhatin. Dan nggak ada istri seperti istri Nabi, merelakan 24 jam suaminya dicurhatin orang. Nggak bisa kita bayangin kehidupan Nabi itu, nggak bisa SAW. Nggak bisa. Ya, udah ngawang-ngawang aja kita. Kita bisa baca ceritanya, bayangin ada di zaman ini, nggak bisa. Datang ke Nabi, Nabi kan kasyaf. Nabi nggak tanya, kenapa istri kamu begini? Nabi nggak malas-malasin, iya tuh istri kamu tuh enggak.
Makanya hati-hati kalau curhat Bu, dipanasin nama orang cerai akhirnya. Betul. Bahaya yang seperti itu. Nabi bilang, "Arrostumul lailah." Semalam kamu ada berhubungan nggak sama istri kamu? Ada. Lalu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik lahum fi lailatihim. Ya Allah, berkailah di dalam hubungan mereka. Singkat cerita, hamil. Istrinya yang namanya Ummu Sulaim hamil, anak meninggal hamil. Pada proses kehamilan, kerjaan mimpi Nabi. Nabi keluar Madinah, ini pasangan suami istri ikut. Nabi masuk dari luar Madinah, ini pasangan suami istri ikut. Sampai ketika udah hamil tua, jatuh itu Ummu Sulaim, nggak kuat. Suaminya bilang, ya udah yang kita nggak usah ikut. Apa kata istrinya? Bayangin, jatuh di atas padang pasir, bilang maksudnya begini, Bang, aneh tahu ente cinta sama Rasul, pergi Bang. Jangan sekarang suami pengen ke majelis taklim, ya halangi, betul lah. Ya Bu, ya. Tapi Bib, suami saya bukan ke majelis taklim, ke majelis yang ono. Nah, hati-hati ya. Terus akhirnya setelah anak tersebut lahir, ini penting, dibawa sama Sayyidina Anas bin Malik dengan beberapa butir kurma dan ditahnik. Tahu tahnik? Tahnik itu adalah kita bawa kurma atau makanan yang manis dimakan oleh seorang yang alim, oleh seorang yang faqih, oleh seorang yang waro, oleh seorang wali. Kemudian sisa kurma dan makanan manis itu dimasukkan ke dalam mulut anak kita. Antum tahu apa hasilnya? Dikasih nama Abdullah itu anak. Makanya kasih nama anak yang betul. Jangan gara-gara suka cireng kasih nama anak cireng, kasih nama anak cimol, acididumol. Ini yang begini. Kasih nama yang bagus. Ahmad, Abdullah, Muhammad. Anda kalau ditanya nama orang, Beb, nama hari gimana anak? Aisyah, Fatimah, Khadijah, Sofia. Udah itu nama istri-istri Nabi Muhammad SAW. Antum tahu dari Abdullah ini ada 9 orang anak, 9-9-nya ahli Quran, hafal Quran, hafal Quran. Kalau ada satu orang dari anak kita hafal Quran, dia bisa bawa masuk ke dalam surga 70 anggota keluarganya. Kalau ada 9 berarti berapa Ibu? 63, 630. Satu RT di bawah surga. Modalnya apa? Husnuzon sama Allah, mahabbah orang soleh. Sekarang Abi Tamim lagi sakit. Nggak apa-apa, kita nggak bisa sholat sama beliau berlain. Insya Allah kalau kita nyampe dan berbalik kepada diri kita. Ya Allah, semoga para ulama yang ada di sini, yang udah meninggal di sini, ada guru saya juga, Kiai Haji Mufid Masmud, ada di sini yang takharraj dari Sunan Pandan Aran, saudara kita, guru saya juga, Ustadz Saifur Rahman. Ustadz Saifur Rahman ini bagi yang belum tahu, 1 hari khatam Quran 1 kali. Mana Ustadznya sini? Mana Saifur? Saya mau kasih lihat, coba suruh kesini itu. 1 mana Umi? Masya Allah, Umi. Lihat, 1 hari atau bukan 1 kali? 1 hari mana Ustaz Saiful? Ta'ala Habibi, Ta'ala Habibi, Masya Allah. Nah ini, lihat. Nggak pernah ngaku kan? Nggak pernah ngaku kan? Sampai temannya harus datang ke sini ngasih tahu. Anak sekamar sama beliau tahu. Ini orang soleh benar. Nggak pernah makan yang syubhat ini orang. Kalau nggak mungkin 1 hari hatam 1 kali Quran. Kita seumur hidup sekali hatam Quran. Ini 1 hari hatam Quran. Makanya kita beruntung sekarang duduk di sini. Dan di sini ada wali yang ada juga nggak tahu nih. Dari bapak dan ibu sekalian ada kekasih Allah yang kita nggak tahu dan kita nggak disingkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hatilah di dalam bermuamalah sama orang. Betul, betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita doain semoga kita punya keturunan kayak beliau Ibu. Hatam Quran 1 hari 1 kali Ibu. Dan keturunan kita semua jadi ahli Quran Ibu. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutin, oke? Saya katanya boleh ceramah sampai jam 10 pagi. Tenang aja ya. Tenang aja, masih lama Pak. Tenang, aman ya. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang pertama, cinta sama orang Makanya ketika beliau pertama kali hubungin saya girang luar biasa. Girang luar biasa. Ini Sohib udah belasan tahun nggak ketemu. Belasan tahun nggak ketemu. 18 tahun nggak ketemu. Alhamdulillah dipertemukan di majelis yang mulia ini. Semoga menjadi tanda bahwasanya kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kalau kita mau selamat husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah, az-zuhdu fid dunya. Zuhud di dalam urusan dunia. Zuhud itu apa, Bib? Zuhud itu posisi batin kita melihat mobil bagus sama mobil jelek nggak goyang.
Melihat perempuan cantik sama perempuan yang gak cantik gak goyang. Melihat laki-laki yang tampan sama yang gak tampan gak goyang. Melihat baju bagus sama baju yang gak bagus gak goyang. Itu zuhud. Bisa gak begitu? Gak goyang. Jadi orang yang zuhud, dia gak peduli suaminya ganteng atau tidak, istrinya cantik atau tidak, uangnya sedikit atau tidak, hartanya melimpah atau tidak, mobilnya bagus atau tidak, gak peduli. Karena semuanya dianggap adalah pemberian dari Allah. Bu, kalau kita diberi cubitan oleh orang yang kita cintai, apakah kita akan membencinya? Tidak. Justru malah kita semakin cinta, karena cubit itu adalah tanda perhatian kepada kita. Itu zuhud. Dan zuhud itu nggak bisa dinilai dengan penampilan. Kadang ada orang kaya, saya pernah masuk ke dalam rumah seorang yang rumahnya itu udah kayak komplek. Satu rumah tapi kayak komplek gedenya. Tapi kalau berpakaian itu sederhana banget. Antum salah berpakaian seperti ini. Kok begitu Habib? Antum harus berpakaian semewah-mewahnya. Loh kok bisa begitu Habib? Supaya antum keluar dari rumah, orang miskin tahu harus minta ke siapa. Ini kalau ada orang kaya pakaiannya bulung-bulung, ini takut diminta atau gimana sih? Kalau perlu pakai satu jari 5 cincin, kan dia pegang begini. Nah, ya, begitu harusnya. Dan nggak ada ngaruhnya orang pakai baju bagus lantas dihina. Oh ini orang kok butuhnya? Belum tentu. Waktu Al-Fakir di Australia ulon sedikit. Jadi 3 jam dari Sydney itu ada masjid namanya Sultan Fatih Mosque, punya orang-orang Turki. Al-Fakir diminta untuk jadi imam di situ plus diminta untuk ceramah, khotib lah. Pada suatu hari ada 30 teman-teman jamaah tabligh datang, orang-orang baik. Biasanya kalau 3 hari udah nginep di satu masjid, beliau-beliau itu pulang minta bayan. Bayan itu ya ceramah pendek kok dari siapa yang dianggap di situ bisa ngomong. Kebetulan saya yang dianggap bisa ngomong sedikit. Pakai bahasa Inggris, Bu. Ya. Jadi akhirnya saya pakai baju yang paling bagus. Baju itu diimpor dari UK, atau UK, Bu. Ujung Kulon. Saya bilang sama kawan itu, bro, ini kayaknya bagus, bro. Saya mau yang ini. Itu apartemen saya dari Singapura. Dia udah dipesan dari United Kingdom, dari Inggris dipesan. Bajunya bagus. Saya pakai itu bajunya. Untuk apa? Menghormati tamu. Tapi ada satu orang itu yang pandangannya luar biasa nggak suka. Setelah selesai dia datangi saya. You know, I don't have to dress like you to be respected. Apa tuh artinya? Ini kan baru masuk anjing Inggris ini. Ya, baru masuk anjing Inggris ini kayaknya. Ya, tuh. Saya tidak perlu berpakaian seperti kamu supaya saya itu dihormati, nggak perlu. Saya diam. Terus dia bilang, saya ini dosen PhD, PhD, kamu doktor. Untung nggak saya bilang Pizza Hut delivery. Saya kasih sama orang Bangladesh itu. Harusnya saya bilang begitu, dan diam. Terus saya bacakan sebuah hadis. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai melihat nikmat-nikmatnya ditampakkan oleh hambanya. Wahai orang kaya, pakai yang bagus. Keluar rumah, bawa duit, tunjukin duit biar orang bisa minta, biar bisa dikasih. Begitu cara menjadi orang kaya. Betul. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita kalau nyeramahin orang luar biasa, tetangga istri nggak diurus. Kalam fabi, kalau kata orang Mesir, omong kosong. Innamal umamu akhlak, fa idza dhahabat dhahabu. Umat ini akhlak, bukan bangunannya. Kalau apresiasi terhadap kemerdekaan yang sudah Allah kasih dengan bangunan, Fir'aun adalah hamba yang terpuji, saudara. 3.000 tahun itu piramid masih berdiri, tapi Allah dirikan piramid bukan supaya kita mengagumi Fir'aun, supaya kita melihat apa makna yang ada di balik semua itu. Tuh, harus jadi orang yang zuhud. 3, al-himmatu fi dzikri, doyan zikir. Pengen pergi ke puncak. Bapak-bapak ajak anak istri ke puncak. Ayo sekarang kita ke puncak. Nanti siapa yang bisa baca sholawat paling banyak sampai angka 5.000 di atas, bapak akan kasih uang 1 juta. Nah begitu Pak. Ini jangan-jangan pergi ke puncak, supirnya dengar Cicak Rowo, bapaknya dengar lagu yang nggak jelas, istrinya juga begitu, anaknya dengar Baby Shark. Begitu masuk ke dalam jurang, malaikat bingung, yang syahadatnya mana? Malah nyanyi-nyanyi. Maka kita harus nyemangatin keluarga kita supaya
ini para ulama sama habaib udah diambil. Udah nggak hitung. Dari mulai Januari, dari mulai tahun kemarin, Kiai Haji Maimun Zubair diambil, putra-putranya 2 diambil udah. Para habaib, Habib Ali Masyhur dari Yaman diambil, itu para aulia diambil, para habaib semua diambil, para aulia semua diambil. Saya mau tanya begini aja, yang mau ganti mereka baca sholawat 15.000 kali untuk umatnya Nabi siapa? Yang mau ganti mereka baca istighfar 20.000 kali untuk umatnya Nabi siapa? Sementara kita istighfar diri kita aja nggak mampu. Masihkah kita berpikir anak-anak kita nggak boleh jadi ulama? Masihkah kita berpikir anak-anak kita di sekolah yang umum? Bagus sekolah umum, nggak salah. Tapi agama ini membutuhkan penerus. Ini para ulama akan meninggalin kita, semua akan meninggalin kita. Makanya pejabat pemerintah, siapapun, dimanapun, kalau misalnya ada pesantren yang membutuhkan pembangunan, gampangin ngembangin. Kalau misalkan ada pesantren, ada ma'had tahfiz, ada ma'had tarbiyah, di situ diajar ahlus sunnah wal jamaah, gampangin ngembangin. Kalau kita ibu bapak punya rezeki sedikit, meskipun cuma 1.000 perak, masukin. Kenapa? Itu semua akan jadi saksi mahabbah kita kepada ilmunya Allah. Itu semua akan jadi saksi kepada kita di hari kiamat, membela kita dari kerasnya hisab. Padahal Nabi sudah mengatakan, wa laisa ahadun yuhasabu illa ala. Ya Aisyah, ente harus tahu, kata Nabi, orang kalau sudah dihisab sama Allah pasti celaka. Bayangin kalau kita dihisab sama Allah Subhanahu wa taala nih. Parahan mana? Yang punya panci satu atau yang punya pabrik panci hisabnya? Oh. Yang punya panci satu paling ditanya, lu pengen udah lunas belum? Itu udah selesai. Kalau yang punya 1.000 panci, ditanya tanahnya, tempat pabriknya, ditanya pegawainya udah digaji belum, ditanya ada pegawainya yang dizolimin apa enggak, berapa urusannya. Makanya harta itu sifatnya 2, halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Kalau halalnya tetap akan dihisab, haramnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu. Banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung, para ulama ahli thariqah itu nggak sembarangan. Para habaib Syarab Alawiyah memberikan ratib Haddad, ratib Idrus, ratib Atos, akidah Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron, ada wirid Sakron, kaifiyat ratib wa tahlil, kaifiyat doa. Itu semua diajarkan oleh para Syarab Alawiyah supaya kita rajin zikir. Imam Syadzili, Thariqah Syadziliyah, ada Hizib Nawawi, ada Hizib Ba'al, ada Hizib Nasr. Semua Hizib Fathah As-Siddiqi kita dikasih wirid itu. Baca Quran minimal sehari 1 juz, baca sholawat minimal 200, baca la ilaha illallah minimal 200, baca istighfar minimal 200. Itu minimum yang harus kita lakukan. Maulana Syekh Yusuf Rusdi Jabal Al-Hasani, mursyid kami Thariqah Syadziliyah yang ada di Mesir mengatakan, man laisa lahu mirdun fahuwa kirdun. Kalau orang nggak punya wirid, nggak ada bedanya sama ketek atau ketek monyet. Nggak ada bedanya sama monyet. Kenapa nggak ada bedanya Habib? Karena monyet kerjanya tiap hari cari pisang, orang ini nggak pernah zikir, kerjaannya hanya cari uang. Betul? Insya Allah yang duduk di majelis ini nggak begitu. Dari tadi dihitung zikir. Kata Nabi Muhammad SAW, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidak ada satu kaum berkumpul di tempat yang dicintai Allah, di rumah-rumah Allah, majelis-majelisnya Allah, melainkan mereka dikasih 4. 1, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Antum pengen rumah tangganya tenang, datang ke majelis taklim. Allah jamin, Nabi jamin, ada lisan Nabi Muhammad SAW yang duduk di majelis taklim, hidupnya bakal tenang. Amin. 2, dikasih rasa cinta. Anak udah kehilangan cinta sama orang tuanya, orang tua udah kehilangan cinta sama anaknya, suami istri apalagi, datang ke majelis taklim, Allah akan kumpulkan yang terserak itu. Itu Nabi yang janji. Makanya kita kalau habis pulang dari majelisnya Abi Ihya, tenang betul, tenang, merasa betul, sedap, adem betul. Itu semua berkahnya Nabi Muhammad SAW. Dikerubungi sama malaikat. Nggak jarang kita ceramah maulid, nggak lagi baca Quran, nggak lagi baca ayat, ada yang kesurupan. Karena jin itu nggak sanggup menahan beban malaikat yang turun pada saat maulid itu dibaca. Ada yang kesurupan, bawa ke majelis taklim, bawa ke majelis maulid itu, hilang. Nggak usah, oh ini kayak kamu disantet oleh orang yang dekat. Ya, ini nggak usah dipikirin begitu.
Itu sugesti masa dikirim, bawa ke majelis ilmu, bawa ke majelis taklim, hilang dengan sendirinya. Ya, ini pernah kejadian. Waktu itu saya lagi ngisi Isra dan Mi'raj di daerah Kebantenan, di daerah Tangerang sana. Saya nggak ngomong apa-apa, dalam hati cuma sholawatan aja, mensyukuri nikmat yang Allah kasih. Makasih Allah, saya sudah dikasih hidup nih hari ini. Baca sholawat. Tiba-tiba istri si Ustadz nunjuk saya terus bilang, lo diem nggak lo? Gitu. Bisa bilang, lo bisa ngapain? Kan kita merasa tersolimi gitu kan. Jinnya kesurupan itu, jinnya kesurupan jinnya. Terus saya bilang gini, saya nggak baca Fatihah dulu. Kamu tahu kamu tahu Sayyidina Abu Bakar nggak? Kamu tahu nggak siapa Rasulullah? Saya ini baca Rasulullah. Kamu tahu nggak yang kamu suruh pintu siapa? Itu baca Rasulullah. Berani kamu. Tahu nggak Sayyidina Umar? Tahu nggak Sayyidina Utsman? Tahu nggak Sayyidina? Tahu nggak Syazili nggak kamu? Tahu Imam Asy'ari nggak kamu? Tahu nggak Imam Al-Haddad? Itu keluar begitu saja. Kalau kita mahabbah kepada para habaib, kita mahabbah kepada para ulama, kita mahabbah kepada para aulia, dengan kita nyebut namanya aja itu rahmat langsung turun. Kita cuma nyebut nama. Gimana kalau kita sebut nama Nabi Muhammad SAW? Wa kaful Mustafa kalwardi nadi Allah Allah wa itrul qaida masad ayadi Allah Allah wa kaful Mustafa kalwardi nadi Allah Allah wa itrul qaida masad ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha وعما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا jadi hidup tenang. Kata Syekh Ali Jum'ah, inna killatal barakah allati tanzilu ala hadhihi ummah bisababi killatihim bisalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sedikit berkahnya di zaman ini karena dikit sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri marah ucapin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba depan mukanya langsung hancur semua meleknya. Begitu, ya. Nah, yang keempat, kudu ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Istiwa usir wal alaniyah. Kita kalau sholat bacanya Al-Baqarah lagi rame-rame, pada saat sendirian juga bacanya Al-Baqarah. Jangan pas lagi rame-rame Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah dibaca. Pas lagi sampai rumah, inna astoina makulhu atlan. Ya, ini tanda-tanda ikhlas seperti ini. Ya, kalau dia panjang lagi jadi imam di masjid, nanti di rumah juga bacanya kudu sama. Itu makna ikhlas. Yang terakhir adalah sholat malam. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saja Allah mau, Allah bisa membangunkan setiap dari kita sholat malam. Tapi yang dibangunin sama Allah sedikit. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Maulana Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan, kullama zadat qira'atul mu'min bil Qur'ani bil lail zadat tisaquhu ma'al alam. Setiap kali bacaan Quran kita pada saat sholat tahajud itu bertambah, ayat demi ayat, huruf demi huruf, fatrah demi fatrah, juzuk demi juzuk, maka Allah jadikan alam semesta ini berkonspirasi untuk menjadikan orang tersebut pemenang. Tidak peduli apakah Anda pengusaha, apakah Anda pejabat, apakah Anda ibu rumah tangga, apakah Anda seorang pegawai, siapapun yang membaca Quran tengah malam, maka Allah jamin pada siang harinya Allah akan jadikan dia pemenang. Mau baca Quran. Tapi nih, suami saya ini susah banget bangunnya. Bu, bangunin suami itu jangan, dasar ahli neraka, kawin sama nyesel, jangan begitu. Saya ajarin bu, kalau ibu bikin ini pasti dia bangun. Pertama, seorang istri harus bangun 30 menit sebelum suaminya.
Loh, kata suaminya, tapi istri saya bangun 30 menit setelah saya. Itu bukan istri. Lalu apa itu? Kambing bandot. Kalau ada istri bangun setengah jam dari suaminya, itu bukan istri tapi kambing bandot itu. Ya, jangan jadi kambing bandot ibu. Setengah jam sebelum suami bangun ibu, bangun. Bangun ngapain? Sholat sebentar. Lalu ngapain? Tumbuk jahe. Jangan taruh di mata suaminya, cerek besoknya. Tumbuk itu jahe, panasin air. Kalau kata orang Betawi itu air tadakan, meletup-letup. Jangan pakai air galon, ngeresep itu. Masukin itu jahe, masukin kopi kapulaga, masukin susu kental manis, masukin susu full cream. Tapi jangan ultra milk, itu mah cemen, yang agak mahal dikit, Greenfield. Masukin itu susu Greenfield, ya kan? Habis itu kasih nampan yang dari kayu, pergi ke pasar bunga, beli bunga, lihat nanti di internet cari gelas yang ada tulisannya "You are my everything". Deketin ke suami, jangan siram bu. Ibu tiupin itu kopi, dengan mesra ibu bilang, "Assalamualaikum pangeranku pahlawanku." Pak, 30 tahun kawin, pernah digituin? Ibu tak bikin kayak begitu, bu. Itu bikin kayak begitu pasti suami ibu bangun. Nanti tapi istri saya yang susah bangun gimana? Pak, bangun istri itu gampang. Pertama bisikin ke telinganya, "Bila Isra'i." Tapi ada yang lebih resep dari itu. Bisikin ke telinganya, "Barang siapa bangun sebelum subuh dan sholat, maka akan dibukakan pintu-pintu mall." Nah itu lebih. Namanya Harim kalau udah urusan belanja, dah habis dah. Saya pernah tuh ngisi di satu perusahaan, supirnya curhat, "Bib, saya itu sampai harus nabung di jok motor." Sampai harus nabung di jok motor. Ya, saking istrinya itu menguasai. Kalau nggak saya nggak bisa umroh, Bib. Ya sudah, saya nggak berani komentar saja. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pengen sukses, anak-anak kita pengen sukses, udah pegang 5 hal ini akhir zaman. 1, pepet orang-orang soleh. Anak dari kecil bawa ke orang soleh, tuh bisa Abu Thalha, ditahnikin anak. Alhamdulillah, saya meskipun banyak kekurangannya, anak saya ditahnik sama anaknya Syekh Yasin, Maulana Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Musnidud Dunia. Ditahnik sama Syekh Yusti, ditahnik sama para masyaikh. Alhamdulillah umur 4 tahun sudah hafal Aqidatul Awam, sudah hafal 40 hadis, bacaan sholat semua sudah lancar, juz amma sudah hafal. Padahal saya mah ya Allah letih, saya mah kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi itu adalah berkahnya orang soleh. Kita nggak tahu sir apa yang Allah larikan di kurma yang dimakan oleh orang soleh tersebut, oleh wali tersebut, oleh Habib itu. Kita nggak tahu. Kita kadang lebih percaya sama usaha kita sendiri, tapi kita nggak percaya sama kuasa Allah. Ini zaman sekarang. Kalau saya pergi ke Jakarta, di Jakarta Selatan itu kan banyak tower, pokoknya asal bukan tower air aja, saya ngajar di situ. Saya melihat itu orang-orang di situ, ini pernah kejadian. Saya masuk ke perusahaan di Bakri Tower. Itu ada perusahaan yang 6 bulan gaji pegawainya belum dibayar. 6 bulan, bayangin. Punya anak, punya bini, nggak dikasih makan 6 bulan. Suruh jadi biawak, makan di kali. Gimana? Saya bilang, antum percaya nggak sama Allah? Percaya. Ya sudah. Ini ada amalan, silakan antum amalin. Dulu ada orang datang ke Nabi Muhammad SAW. Ini dalam tafsir Mafathihul Ghaib Imam Fakhr Ar-Razi. Masalah nisbat riwayatnya saya belum pastiin, tapi udah saya amalin. Ini orang ini diriwayatkan datang kepada Nabi Muhammad SAW bilang, "Saya miskin ya Rasulullah, punya duit. Kalau kamu sabar itu lebih bagus, saya pengen kaya." Ya sudah, jangan kamu pernah masuk rumah kamu melainkan membaca 3 hal. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang itu jadi kaya bisa ngasih makan bukan cuma keluarganya, tetangganya ngasih makan. Terus saya bilang, ini pegawai ada berapa? Ada 150 Habib. Muslimnya berapa? Muslimnya 90% Habib. Ya sudah, jangan ada yang masuk ke dalam perusahaan ini melainkan membaca itu, plus setiap hari wajibkan bersolawat 100 kali. Tahun 2015 tuh saya ke sana. Tahun 2019 saya ke situ lagi. Rupanya perusahaan yang masih berdiri tegak dan pegawainya berterima kasih kepada kita. Itu wasilahnya kita baca sholawat dan salam sama Nabi Muhammad SAW. Kita ngapain cuma percaya kepada kurikulum vitae, educational background, job background, al-khalfiyah, al-dirasiyah, al-khalfiyah, al-amaliyah. Dulu saya kerja di sini, dulu saya kerja di sini, ngajar di sini, belajar. Sama yang ta'alluq batin kita harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah SAW. Kita baca surah Al-Fatihah. Untuk siapapun yang hadir di sini, yang mengurusi majelis ini, wabil khusus kepada almarhum Mama Abdullah bin Nuh, wabil khusus kepada Abu Ya Husni Tamrin, wabil khusus kepada guru kami Kiai Haji Mufid Mas'ud, kepada setiap yang mewakafkan hartanya di tempat ini, setiap yang pernah menginjak tempat ini, setiap yang pernah bermajelis di tempat ini, guru-guru dari semua Ma'had Insan Kamil, semua tolabahnya, santriwan dan santriwatinya, Allah angkat semua kesusahannya, Allah angkat semua kepayahannya, Allah lapangin rezekinya, Allah jadikan batinnya bercahaya sehingga cahaya itu tampak pada wajahnya. Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai para habaib dan ulama. Allah jadikan kita orang-orang yang gemar berzikir dan bersolawat. Allah jadikan kita orang-orang yang zuhud kepada dunia. Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas. Allah jadikan kita ahli tahajud dan ahli Quran. Ada hadirin wa dzurriyyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la awal masyayikhina wa masyayikhukum wa walidina